Podcast Main Bola, ayo dengerin. Jawa Pos Radar, Jogja pasti pimpin. Info terkini, gak bikin pusing. Bola bikin hidup makin asik. Kembali berjumpa di podcast Main Bola, persembahan dari Rantar Jogja. Masih bersama saya Bana dan dua narasumber kita ada Pak Ananto dan juga Lord Kopong ini. Banyak yang nanya ini, Lord Kopong mana ini katanya kan. Seminggu ini nggak pernah muncul lagi katanya. Ada lagi nemuin bahan. Kita akan bahas soal PSS Sleman. Nah, langsung saja saya ke Mas Kopong. Setelah seminggu kita agak podcast nih, apa yang bisa kamu sampaikan, Bang, ke pemirsa ini soal PSS Sleman? Oh iya, PSS Sleman. Iya, kameranya ya, Pak. Sleman tetap latihan seperti biasa. Oke, latihan biasa seperti biasa dan minggu-minggu ini besok Sabtu tanggal 2 itu akan ada uji coba. Rencananya terbuka di Moguharjo. Lawan Biak. PSBS Biak. Oke. Tapi nggak tahu ini akan nanti terbuka atau tidak jadinya. Karena kan sejauh ini manajemen belum mengantongi izin dari kepolisian soal izin keramaian. Dan nanti tunggu saja update-nya dari saya terkait terbuka atau tidak. Tapi harapannya kalau dari tim sendiri inginnya uji coba itu terbuka. Karena bisa disaksikan dengan penonton dan bisa biar pemain-pemain ini merasakan atmosfer di lapangan seperti di pertandingan biasa. Oke, siap. Wah, itu dia. Akan coba panen toh. Setelah lawan Persebaya, ini PSS ngincar PSB. Ya, kenapa yang diincar emang tim-tim Liga 1 ini tujuannya apa, Pak? Apa memang karena skuadnya PSS ini banyak dari Liga 1, memang kita harus levelnya mungkin setara nyali lawannya? Ya kalau saya lihat ini bagus ya kalau menghadapi tim yang levelnya di atasnya. Tujuannya kan pasti untuk menguji tim ini seberapa kuat menghadapi tim yang lebih tinggi kelasnya gitu kan. Tapi saya pikir mungkin dari manajemen juga ini sebagai ajang perkenalan juga ya, Pong ya. Perkenalan, dan mungkin karena PSBS Biak juga berlatih di sini, TC di sini, dan kemungkinan juga nanti akan berkandang di Sini juga. Jadi ya sekalian sebagai perkenalan lah. Mungkin diajak uji tanding. Cuma memang ini menarik karena PSBS Biak ini apapun di atas PSS ya. Ya. Musim kemarin sering ketemu ya, Bang ya. Ya, tapi kan itu musim lalu. Nah, sekarang materi pemainnya ini kan banyak berubah. Nah, sekali lagi mungkin setelah kemarin menghadapi Persebaya yang sebenarnya dari sisi hasil secara keseluruhan itu nggak terlalu buruk ya bagi PSS gitu. Jadi kembali akan diuji dengan tim yang levelnya hampir sama dengan Persebaya gitu kan. Nah, nanti kita bisa berharap ada perubahan-perubahan nih, Pak. Ya. Dari strategi ataupun kekompakan dari pemain-pemain PSS Sleman ini, karena kita juga masih menunggu-nunggu seperti apa sih sebenarnya gambaran skuad untuk musim depan ini. Ya, memang beberapa pemain dipertahankan, tapi kan ada pemain-pemain masuk, dan pemain yang masuk ini performanya juga belum kelihatan saat menghadapi Persebaya kemarin ya. Jadi masih didominasi oleh pemain-pemain yang lama gitu kan. Terutama kayak Clayterson gitu kan, Tokantin itu kan sudah memperlihatkan kualitas mereka lah. Cuma yang lain ini kan belum terlihat itu. Baik yang memang levelnya dari Liga 1 kayak Teren Buhiri ya. Kemudian dari beberapa pemain-pemain yang kebalik lagi ke PSS ini kan. Nah, ini belum terlihat. Nah, besok harapannya ini bisa semakin memperkokoh atau semakin solid lah tim ini untuk menghadapi championship musim depan ini. Gitu. Kalau untuk jadwal belum ada, Bang ya, jadwalnya maksud. Jadwal belum ada. Belum ada. Oke. Lawan PSBS Biak nanti otomatis PSS Sleman sudah diperkuat oleh dua andalannya ya.
Dion dan juga Hoki. Nah ini terkait kalau ngomongin soal Dion dan Hoki, kita kalau selek permainan mereka saat AFF U23. Nah, saya akan coba gimana Pak penampilan dua penggawa PSS Sleman di ajang tersebut? Ya jujur ya, Ya. hoki kita dari hoki dulu. Oke. Hoki kita berharap kan sebenarnya hoki ini kan jebolan dari timnas senior. Ya. Paling enggak dia kan bisa jadi pilihan utama di skuad AFF kemarin ya. Tapi dari sekian pertandingan kan dia cuma main starter sekali ya. Setelah itu dia jadi substitusi terus gitu kan. Nah ini juga warning sebenarnya, alarm lah bagi hoki sendiri kan ya. Ya dia harus bisa introspeksi dan memperbaiki diri. Masih muda, anaknya masih muda. Kalau saya lihat dari fisik hoki itu nggak ada kendala. Ya kan, yang kemudian dari sisi teknik, skill ya kita tahu lah kalau jebolan dari timnas itu tekniknya pasti di atas rata-rata. Cuma mungkin kecocokan gaya bermain aja. Nah ini nanti hoki ini agak masih bisa belajar banyak dengan konsep-konsep permainan sepak bola yang akan diterapkan oleh pelatih-pelatihnya itu. Kalau kemarin jujur saya belum melihat hoki saat dia tampil di timnas junior sebelum-sebelumnya, itu hanya selalu menjadi starter terus. Nah kemarin dia malah kalah bersaing dengan Ian Raven ya. Dan ini kan juga menjadi salah satu kecemasan bagi kita semua pencinta sepak bola Indonesia, karena kita berharap hoki ini menjadi salah satu calon striker masa depan sebenarnya. Nah, di situ kan masih kita punya Ramadan Sananta gitu kan, kemudian kita juga ada Ian Raven gitu. Nah saya berharap itu sebenarnya hoki ini hampir sama levelnya dengan Sananta sebenarnya, tapi ternyata hingga kemarin tampil di AFF ya sebenarnya jelek ya enggak, bagus banget ya enggak, rata-rata air aja. Kayaknya objektifnya kan gitu, objektifnya karena kalau dia bagus pasti dia jadi pilihan pertama. Ya kan, apapun strategi yang akan diterapkan oleh pelatih timnas kemarin gitu kan. Nah itu yang kedua, Dion ini agak mengejutkan. Dion ini menarik dalam artian dia bisa menembus starter beberapa kali. Dan kemarin di pertandingan terakhir di final itu dia main di dua posisi malah. Di pertama di gelandang pertahanan, kemudian dia masuk ke wingback kiri kalau nggak salah. Karena pertama dia wingback kanan ya, kemudian dia tarik ke gelandang pertahanan. Nah di sebelumnya dia main di gelandang pertahanan terus. Nah ini menarik bagi Dion. Hanya saja Dion ini kemarin masih kurang pede dan kurang cermat saat timingnya dalam melepas umpan itu. Jadi Dion ini saya lihat beberapa kali dia selalu umpan-umpannya itu lebih banyak umpan ke belakang, back pass ke pemain belakang. Dan juga saat beberapa teman-temannya naik dan sebenarnya itu peluang untuk kita bisa melakukan through pass ataupun umpan progresif ke depan, dia justru memilih untuk back pass. Nah ini yang perlu diperhatikan lagi. Ya memang tekanan main di timnas dan tekanan main di pengalaman sih ya berbeda. Kalau main di klub ini kan ini satu musim ya. Satu musim mungkin kesalahan sekali dua kali nggak begitu kelihatan, tapi kalau di timnas karena ini apalagi ini di turnamen yang pertandingannya tidak banyak, itu akan kelihatan sekali pemain-pemain ini kualitasnya seperti apa. Dari sisi skills fisik baik Dion mau hoki saya pikir nggak masalah gitu, nggak terlalu masalah. Cuma dari Dion sendiri ini saya melihat bahwasannya dia masih kurang berani melakukan umpan penetrasi ke depan. Padahal positioningnya ini kan sebenarnya gelandang ini kan membantu juga untuk ofensif gitu. Nah ini yang kemarin dari hasil pertandingan dia memperkuat di timnas. Nah ini nanti dia balik ke klub lagi. Nah di klub dia pasti akan beda.
Bedanya apa? Dia pasti punya kepercayaan diri yang lebih tinggi. Ya kan, yang pertama itu. Kalau Dion saya pikir nanti akan merebut satu tempat di lini tengah. Sudah pasti. Jaminan ya. Jaminannya untuk Dion pasti sudah ada. Nah, Hoki ini masih tanda tanya. Ya kan? Hoki ini masih tanda tanya. Apakah dia akan jadi pilihan pertama di lini depan ataukah masih seperti musim lalu gitu kan. Nah, kalau masih menjadi pilihan seperti musim lalu, ya ini bahaya gitu. Bahaya bagi Hoki sendiri gitu kan. Sebenarnya potensi untuk dia menjadi pilihan pertama di musim ini di PSS itu semakin besar. Karena di situ praktis cuma meninggalkan Tocantins ya. Dan Tocantins ini kadang juga dia fleksibel kan. Dia nggak selalu jadi target man. Gitu. Nah, mungkin posisi target man ini sebenarnya ada di posisinya Hoki nanti. Gitu. Dan mungkin kan di situ cuma ada si Irfan Mohu ya. Nah, kalau kualitas Mohu dan Hoki ya dari dua sumber yang berbeda ini kan, dua habitat yang berbeda itu sudah bisa dilihat sebenarnya. Ya jujur ya Hoki pasti lebih tinggi kan kalau dibandingkan dengan Mohu gitu kan. Tapi ya jangan berpuas dulu aja. Karena apa? Siapa tahu nanti semua pemain ini kan berkembang terus ya. Perkembangan pemain itu banyak faktor sebenarnya, Pak. Ya, tapi yang paling penting itu dari diri pemain itu sendiri. Ya kan? Bagaimana pemain ini bisa meningkatkan performa personalnya dia, kemampuan individunya dia sampai ke menembus level yang dia punyai gitu kan. Jadi kalau kayak dipaksa untuk menembus level tertinggi dia gitu kan, mumpung masih muda gitu kan. Mumpung masih muda karena usia anak pemain-pemain ini kan masih sangat muda gitu kan. Jadi berkembang mereka itu sangat panjang gitu kan. Nah, justru di usia-usia ini pemain ini sangat menentukan untuk karir mereka ke depan. Kalau mereka bisa melewati usia ini, saya pikir mereka akan punya masa depan cerah gitu. Maksudnya dalam artian mereka bisa memaintain diri mereka dan mengembangkan diri mereka seperti itu. Tentu dengan bantuan pelatih kan. Pelatih kan juga mengarahkan, ya kamu mainnya segini gini gitu kan. Nah, ini mungkin kalau di timnas zamannya Sintayong dulu itu kan ada pelatih khusus striker ya. Nah, Hoki itu waktu ditangani pelatih khusus striker, dia sempat mencetak gol di beberapa pertandingan secara berturut-turut gitu. Nah, mungkin nanti mungkin ya kalau perlu ada sosok pelatih ini ya mungkin ini ya harus dibutuhkan, Bang. Kalau enggak, Hoki ini juga bisa meng-hire personal trainer gitu. Nah, sekarang pemain-pemain di profesional dia rata-rata kan meng-hire personal trainer yang benar-benar profesional dan benar-benar tahu bagaimana mengembangkan bakat dari pemain ini gitu. Jadi saya berharap banyak sebenarnya pada Hoki di musim depan ini. Kalau Dion saya pikir dia akan merebut posisi utama di skuad PSS. Kemarin di timnas juga permainan Dion ini menurut saya ya cukup bagus gitu kan. Dari dari sosok debutan kan sebenarnya dia. Ya, Debutan di timnas U23 ini karena Dion ini kan nggak pernah masuk U20, U17, timnas itu nggak pernah masuk. Dia masuknya di U23 ini, baru dia sebenarnya gitu. Kalau Ahmad Maulana itu waktu AFF senior kemarin dia masuk, gitu kan. Kemudian Hanan itu beberapa kali masuk di timnas U20, U19 itu masuk. Hoki apalagi gitu kan. Mulai dari U17 dia sudah masuk di situ. Nah, saya pikir yang paling pesat perkembangannya memang si Dion. Ya memang ada beberapa kekurangan tapi itu wajar lah. Itu sangat wajar dan kita nggak bisa menjustifikasi bahwa Dion ini jelek dalam memperkuat timnas itu enggak. Ini malah bagus ya. Nah, kalau nilai ya mungkin dari sisi personal dia ya kalau saya pikir untuk si Dion ini kemarin memperkuat timnas itu nilainya bagi Dion secara dia debutan ya mungkin ada di level 8 lah.
Kalau hoki mungkin masih 6 kemarin itu. Ini yang harus dipikirkan lagi. Ya mungkin teman-teman yang lain atau pemirsa atau Kopong ini punya pendapat. Ya monggo gitu kan. Ini kan dari kata Fahmi itu dari POV saya gitu. POV apa, Pak? Point of view. Gitu. Ya Wong, atau apa pengampian Dion di laga AF kemarin kan mungkin jadi sorotan sejumlah klub ya, karena ini bukan perliga masih terbuka kan. Nah, apakah Dion memang benar sudah dipanggil oleh PSS ya? Sudah pasti aman ya? Udah semua aman di PSS semua akan melanjutkan akan memperkuat PSS semua musim ini. Itu. Kalau untuk jaminan hoki sendiri seperti apa sih emang di skuad PSS Sleman? Apakah ada jaminan dia akan jadi pilihan utama atau apa nih? Memang seperti musim-musim sebelumnya cadangan lagi. Nah ini belum bisa menentukan coach Peter ya Mas ya. Karena kan sejak awal tim terbentuk Coach ini Ansari Lubis. coach Peter dan coach Ansari ini kan belum sejak pertemuan awal dengan tim yang musim ini tuh gitu belum ikut latihan lah. Dan dia kan TC di timnas itu. Nah nanti kan tergantung lihat biasanya kalau dari sisi pelatih itu melihat kondisinya pemain, perkembangannya seperti apa. Nanti baru bisa memutuskan apakah nanti akan jadi starter apa tidaknya. Nah, nanti coba saya update lagi setelah hoki akan gabung di PSS. Udah gabung berlatih dengan teman-temannya di PSS. Mas. Udah ada info rencana pulang bergabung pasti kapan? Belum ada Mas. Belum ada kan baru semalam toh. Oh ya, ini yang menarik juga sosok Leonard Tupamahu. Fix jadi manajer. Udah manajer. Emang manajer. Kemarin kan katanya belum ada namanya, masih dikosongkan. Emang udah manajer. Oh, sudah manajer ya, berarti aman ya. Udah kemarin kan ya Sudah mau komentar. Belum mau komentar tapi belum mau. Tapi setelah setelah latihan itu terus kita nggak wawancara tapi ngobrol. Jane piye toh Pak? Sebenarnya gimana? Terus saya masih manajer sebenarnya, tapi nanti dulu lah kalau mau statement biar coach Peter aja. Ya apa. Terus kemarin saya ngakal lakukan momentum timnas itu. Pak, komentarmu timnas ini pemain PSS ada 2 nih di timnas yang akan memperkuat di final. Akhirnya mau statement dan udah tak tulis lah dengan manajer. Oke. Udah Mas. Udah. Oke. Berarti nggak ada perubahan Bang dari sosok manajer PSS Sleman. Nggak ada, masih Pak Leo. Susunan partai pun kayaknya nggak ada perubahan. Ada perubahan. Kayak Nggak ada tambahan lagi. Ada Pelatihnya. Ada pelatih fisik baru kemarin kok. Belum tahu yang dari mana ini. Tapi rakyat orang timur itu pelatihnya. Orang Timur Tengah. Enggak, timur Indonesia. Oh iya. Ini baru apa memang dibawa oleh Hustra atau Ansari? Baru kayaknya Pak. Baru. Bukan dari yang Borneo itu. Itu udah jadi asistennya coach Hustra. Oh, asisten teknik. Kalau ini fisik, khusus fisik ya. Fisik. Kemarin kan fisiknya itu coach itu terus sekarang ganti. Baru kapan ya itu? Senin wingi kok. Senin kemarin udah ikut. Penambahan squad ada tambahan. Rencananya ada dua pemain. Tapi kan ini kan PSS ini kan sudah termasuk gemuk ya pemainnya, dalam arti kan sudah 30 pemain. Dan jika nanti Coach Peter ini kan sebenarnya menginginkan 2 lagi. Jika nanti ada 2 yang akan direkrut, maka akan besar kemungkinan itu ada pemain yang akan dipinjamkan atau gimana itu Mas. Nanti Mas ya itu. Nah, itu masih berpikir lagi. Berarti saat pertandingan lawan Persebaya itu tidak ada pemain yang dicoret ya? Nggak ada. Ini dipakai semua. Ada 30 pemain. Nah, kan masih ada Hoki sama Dion itu termasuknya 30 itu. Ini 30 sama pemain-pemain muda itu. Terus Bang, kemarin setelah lawan Persebaya itu hasil diskusi tim itu kesimpulannya seperti apa kata Hustra ataupun Ansari itu? Ya kalau coach Hustra itu tidak ada catatan kemarin tak buat Pak. Tidak ada catatan apapun. Mereka kalau coach Hustra sendiri mengapresiasi para pemainnya, karena kan mau tidak mau kan lawannya juga berbeda level ya. Berbeda level, dan pemain asingnya pun juga banyak toh di Persebaya. Coach Hustra mengapresiasi perjuangan pemain, tapi kalau sedikit catatan itu mungkin di fisik sama chemistry aja.
chemistry aja mungkin nanti ini kan. Dan kemarin kan waktu lawan Persibaya kan persiapannya kan cuma terbilang mepet Pak Masian Pak itu Pak. Nah terbilang mepet, jadi masih untuk chemistry itu masih perlu dibenahi kan. Sekarang ini minggu-minggu ini kan persiapan lawan Biak sekaligus banyak game-game internal buat chemistry lagi itu. Ini ada kabar kalau Salman Al Farid ini pemain lama apa udah? Salman Al Farid. Ini ada info PSS Sleman merekrut Salman Al Farid, pemain muda dari Persija Jakarta. Ketoknya baru Pak. Iya, Heeh. sudah dirilis. Ayo kemarin. Emang apa gerbongnya yang awal-awal itu ya? Awal-awal. Bukan baru-baru ini. Bukan. Oh, karena saya baru baca ini Salman Al Farid nih, bek kanan. Ya Pak Nanto, sebenarnya kalaupun belum dirilis jadwal resminya Championship Indonesia ini, kalau Pak Nanto melihat sebenarnya pada tahapan di PS Sleman saat ini benar sudah siapkah atau masih banyak perbanyak lagi Pak Nanto? Ya kalau dibilang sudah siap belum sih ya. Iya. Kalau formula 30 katanya 30 squad gemuk itu. Ya itu kan baru pemain yang berbaru, ya kan. Nah, sepak bola ini kan tidak hanya dari jumlah pemain banyak, tidak hanya jumlah pemain Pak. Oke. Ya kan. Meskipun skuadnya gemuk, tapi kalau misalnya nggak ada teamwork, nggak ada saling kolektivitasnya cukup tinggi juga Sama aja Pak. sama aja. Itu sepak bola sekarang kan yang ditekankan itu kan permainan tim ya. Jadi memang ini perlu, maksudnya saling satu dan lain pemain ini kan harus mengenal betul, mengenal karakteristik masing-masing, bahkan sampai bisa mengenal pribadi masing-masing lah gitu kan. Karena ini penting, karena kalau nggak seperti itu ya nggak bisa lagi bahwa kita bermain sepak bola secara individualistik, nggak bisa lagi karena tren sekarang itu teamwork yang pertama itu. Jadi nggak bisa misalnya kita hanya mengandalkan 1-2 pemain, kemudian yang lain hanya sebagai pendukung, itu enggak. Semua pemain sekarang kan punya porsi yang sama gitu kan. Antara striker dan kiper ini juga punya kualitas yang harusnya sama gitu. Maksudnya dalam artian sekarang kiper pun dituntut untuk bisa bermain bola dalam artian sesungguhnya kan. Maksudnya tidak hanya untuk mengantisipasi serangan, menangkap bola atau menepis tendangan, tapi dia juga harus ikut aktif dalam membangun serangan gitu, membangun permainan, dan dia harus terlibat dalam permainan itu gitu. Apalagi pemain-pemain yang lain, Bah. Nah ini kan PSS ini kan 32 pemain ya Bang. Ya. 32 pemain, kalau dikatakan gemuk. Tapi kita lihat dulu kualitasnya seperti apa. Ya kan? Kalau misalnya 32 pemain roto-roto habeh dan kemudian tidak punya chemistry yang bagus dan kualitas teamwork yang bagus, ya percuma. Ya sama, kita punya pemain yang punya kualitas bagus satu gitu. Sementara yang 10 ini nggak mendukung, dia repotnya. Nah sekarang kembali lagi eranya ini era sepak bola kolektif. Nah kalau misalnya dikatakan belum siap, juga belum siap 100%, bisa jadi gitu kan. Karena ini kan ada progresnya gitu kan. Kalau kemudian saya pikir masih waktunya cukup panjang. Sebulan ya, masih panjang, masih ada 4 minggu lagi. Ya yang paling penting kan ini tim ini kan belum teruji kekompakan antar personalnya. Iya. Jadi jangan sampai mengulang musim lalu gitu kan. Kita belajar pengalaman dari beberapa tim lain. Tim lain ini kan selain menggelar TC secara teknik ataupun fisik, tapi juga keakraban antar pemain ini juga harus dikembangkan, itu dibina itu kan. Nah, di sini kan harus ada satu kesatuan visi dari masing-masing pemain ini ya kan. Nah, mereka punya niat nggak bahwa mereka benar-benar mau membawa PSS ini promosi ya kan. Ya kalau ditanya satu-satu pasti punya niat itu semua. Tapi kan
belum tentu dari hati mereka, karena mereka itu pemain profesional dalam artian begini, mereka hidup dari sepak bola, ya kan. Dan kalau misalnya mereka nggak merasa cocok di sini dan ada tawaran di tempat lain, dia pasti loncat. Itu hukum alamnya di situ. Gitu. Coba tanya ke pemain-pemain, tanya aja. Gitu. Ya ada 1-2 pemain yang memang benar-benar Sleman PSS Jati lah, ya kan, yang maksudnya dalam artian mereka itu meskipun dia ditawar klub lain, dia masih tetap membela PSS gitu. Nah, tapi sekarang kan nggak bisa hanya itu saja gitu. Hati mereka ini juga harus PSS ini, ya toh. Percuma kalau mereka hanya datang ke sini berkumpul dan hanya bermain untuk diri dia sendiri atau demi yang lain atau demi materi, ya percuma. Dia harus benar-benar ya satu visi untuk menaikkan PSS ini ke Super League musim depan. Nah, ini mungkin manajemen itu harus menggelar ya kayak bonding lah, apalah, outbound atau apa gitu kan, untuk menyatukan tim ini kan. Karena ini tim kan 32 kepala disatukan ini kan sulit gitu ya. Dan mereka kan berbeda usia ya. Ada pemain senior, ada pemain junior, ada pemain yang memang masih di usia rata-rata gitu kan. Nah, antara senior dan junior ini kan pasti ada gapnya gitu. Nggak jauh-jauh, misalnya saya sama Kopong gitu kan. Usia kita kan jauh beda ya Bang ya. Jauh beda 20 tahun ya Bang ya. Udah masih APG Pak. Ya APG gitu kan. Nah, Kopong kan masih rikuh sama saya gitu kan. Gitu. Nah, itu kan harus disatukan agar serasa riku-riku Pong, kini lapangan ya main-main gitu kan. Ayo AEDW satu tim. Nah, ini yang harus diciptakan itu. Kan kemarin katanya dari kesimpulan manajemen musim lalu yang akhirnya terperosok itu kan karena masalah chemistry tuh. Chemistry. Ya, dari pertandingan awal sampai menjelang akhir itu kan chemistry terus kan. Ya. Sampai katanya Pak manajer itu mau mengumpulkan ya pemain tuh outbound gitu kan. Ya ini waktunya sebenarnya gitu kan. Nah, termasuk juga coachnya gitu kan. Squadnya ngumpul juga. Jadi nggak ada barrier lagi, sehingga coach itu kan enak ngomongnya gitu. Nah, mungkin ini yang belum dilakukan. Saya nggak tahu apakah ini sudah dilakukan apa belum Pak. Belum ya. Nah, ini mumpung masih ada waktu. Iya. Karena itu penting. Dan jangan salah, tim-tim luar negeri itu, tim Eropa misalnya, mereka TC, tapi kan mereka kumpul bareng di situ. Jadi misalnya nggak jauh-jauh yang kayak klub-klub Inggris, ini kan banyak yang menggelar TC di Austria kan, Iya. di Salzburg atau di Innsbruck gitu kan. Mereka nggak hanya menggelar TC aja, tapi intinya apa? Agar satu tim ini kenal semua gitu kan. Ya mereka satu keluarga gitu kan, satu misi bersama. Kalau nggak dikumpulkan seperti itu nggak mungkin. Ya karena mereka begitu selesai latihan, kalau itu masih di Inggris ya udah mereka pulang ke rumah masing-masing. Di rumah juga ngurusi masalah mereka masing-masing gitu loh. Tapi kalau dipaksa, ayo TC 2 minggu misalnya. Kalau Sleman ya misalnya ke mana lah, Bali gitu kan, 2 minggu di situ, kumpul di situ tiap hari ketemu kan. Pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore. Akhirnya kan timbul sebuah kedekatan. Ini yang harus dibangun segera gitu loh. Jadi besok alasan chemistry ini bisa dihindarkan. Iya. Gitu loh. Ya, berbicara soal chemistry, ini gimana Bang? Sejauh ini udah seperti apa adaptasi dan chemistry antara squad PSS Sleman? Oke, kalau saya wawancara dari Coach Sustra ini, chemistry ini dari hari ke hari itu juga semakin membaik, ya, semakin membaik. Adapun juga dari sudut pandang para pemain ya seperti Jajang Mulyana, seperti Kevin Gomez, kemarin saya tanya-tanya juga chemistry-nya juga semakin membaik. Dari sudut pandang mereka itu semua sudah semakin membaik, ya artinya kan tinggal menunggu progres-progres yang lain masing Mas. Ya. Dan menunggu para pemain yang belum datang ini seperti Hobi dan Dion ini bagaimana nanti. Tapi kamu sempat nanya sama pemain-pemain itu, kamu kenal nggak sama pemain ini? Namanya siapa itu? Kenal? Kenal kita orang Nah, itu penting Bang. Ya kayak kok kamu dulu waktu saya datang pertama kali di Radar Jogja Pak.
Kopong itu nggak kenal sama mbak-mbak yang keuangan ya itu. Iya pora. Akhirnya kan kita outbound bareng itu, piknik bareng toh. Akhirnya di situ jadi kenal gitu kan. Nemen toh, sak kantor gak kenal Kopong iki. Kenalnya gur konco-koncone sini lapangan itu. Kemarin kamu kan udah wawancara sama Jajang Mulyana, Jamul. Terus Kevin Gomez juga. Katanya chemistry-nya makin hari semakin membaik lah sekarang Mas. Mas Iksan Pratama juga benar penting tuh. Jadi kalau udah semakin, kalau untuk ini Frederick Injay, gimana nih perkembangannya? Perkembangannya sudah oke Mas. Kemarin saya wawancara lagi sudah oke. Perkembangannya sudah semakin ya, tinggal nanti dia itu tunggu ya chemistry itu lagi, soal chemistry lagi, soal komunikasi lagi dengan para pemain, masih menyesuaikan, masih dalam penyesuaian lah. Tapi kan ini kan masih 1 bulan ya. Harapannya kan Injay ini juga bisa langsung nyetel. Tapi kalau dari latihan sudah intens terus kok dia. Udah jadi kayak ya, nggak di pinggir terus ikut. Biasanya di pinggir ke latihan. Awal-awal band Apa yang dikatakan oleh Pak Nanto, mungkin kamu tahu gambarannya kan karena sering datang latihannya. Kalau kata Pak Nanto kan bilang Frederick Injay ini kurang greget tuh, ngerebut bolanya Pak ya. Iya, Nah, kurang latihan seperti apa? Ya emang stylenya seperti itu saya lihat. Berarti emang dipaksa seperti itu gitu. Stylenya emang dia cara mainnya itu seperti itu kalau saya lihat. Gimana nih Pak? Latihan itu seperti itu. Ya, Memang udah seperti itu memang sosok seorang gelandang bertahan. ya berarti kan harus punya satu lagi tandem dia. Ya mungkin nanti ada di sosok si Dion. Dion kan ngotot kan, punya kekuatan. Kemudian dia punya power juga, dan dia juga berani untuk duel gitu kan. Ya tapi kalau memang positioningnya itu sebenarnya gelandang bertahan, harusnya Injay itu ya harus lebih lagi. Bukan tipikal seperti Gattuso gitu ya, yang kayak badak berbau. Nah, saya sih pengennya minimal ya Kamavinga lah gitu kan, karena posturnya juga oke, sama-sama dari Prancis. Kamavinga itu salah satu pemain yang saya kagumi memang gitu kan, terlepas dari skillnya, tapi backgroundnya dia imigrasi dari Angola, kemudian bisa menembus tim Real Madrid sekarang, itu luar biasa. Nah saya pikir karakternya dari Injay ini harusnya hampir mirip dengan ya gaya-gaya stylenya Kamavinga inilah. Jadi ini akan membuat PSS ini lini tengahnya lebih greng lagi gitu loh, lebih. Karena kemarin, waduh, ini masih jauh. Iya. Masih jauh, maksudnya masih belum bisa mengangkat. Ya. Nah kalau memang pengen timnya ini terangkat ya dia harus menyesuaikan dengan gaya mainnya di Liga Indonesia. Maksudnya dia harus menambah power dia, ya kan, dan menambah greget dia saat baik dia waktu pegang bola ataupun saat dia kehilangan bola, itu harus ditambah lagi. Kalau masih seperti itu bahaya gitu, intinya gitu. Ya, kalau Pak Nanto sendiri melihat penampilan Dion setelah di akhir kemarin ya, kalau habitat awalnya kan memang di bek kanan, setelah penampilan positif kemarin di AFF, kemungkinan akan ditaruh di pos mana nih oleh Wisra nih setelah untuk musim musim ini? Kalau saya melihat gini, Wisra itu kan melihat dari kekurangan komposisi pemain sebenarnya ya. Dion itu dipaksa main di gelandang karena waktu itu gelandang bertahannya PSS Sleman yang musim lalu itu memang maksudnya dalam artian penampilannya, performanya itu kurang bagus gitu kan. Hanya dia ditempatkan di situ dan ternyata Dion bisa gitu kan. Kalau besok Injay ini belum bisa tune in gitu kan, ya terpaksa pasti Wisra ini akan menempatkannya di situ. Mendampingi Frederick ya? Mungkin mendampingi Injay gitu, atau malah menggantikan Injay nanti gitu. Jadi tergantung dari komposisi pemain seperti apa. Kalau untuk sayap kanan saya pikir itu ada Terence Sendiri kan. Kemudian ada Nuri yang dari Persik Kediri itu kan. Ya kemungkinan besar dengan ambilnya pemain dari Persik itu yang di posisi sayap kanan, wingback kanan, otomatis di situ Ustaz akan memposisikan Dion itu di tengah. Kan Dion itu juga punya punya tendangan kaki kanan atau yang bagus ya.
kan keras sempat dia cetak gol dari tendangan dari luar kotak penalti. Nah, saya pikir ya ini modal besar lah bagi Dion untuk masuk ke tim karena dia baru pulang dari timnas U23. Ini pengalaman berharga dan saya berharap sekali besok dia sudah menjadi pemain timnas, otomatis kualitas dia kan juga akan meningkat di lapangan itu. Itu. Ya. Bang, setelah seminggu lawan Persebaya, apa yang banyak didrill oleh pelatih Vitor Histra untuk melengkapi dan mempersiapkan tim PSS Sleman? Fisik mas, sejauh ini mas. Ini masih fisik. Ini masih ke fisik terus. Ke fisik terus pemainnya fisik. Kalau tapi kalah, cipit-cipit lah tetap dikasih. Nah, sedang ini kan silang lawan pihak ini kan langsung masuk ke taktikal terus. Kemarin itu fisik terus sama internal game buat mendekatkan chemistry itu. Enggak bengek itu, mainin di fisik terus. Enggak, sama game mas. Game internal game itu untuk chemistry lah. Chemistry. Nah ini Pak Anto banyak ngedrill fisik. Berarti memang fisiknya kurang selama ini. Belum siap. Iya, kalau saya lihat kemarin lawan Persebaya kedodoran terutama di lini tengah, sama di lini depan. Itu yang beda sekali dengan penampilan Persebaya. Sebenarnya PSS itu waktu lawan Persebaya itu kan mereka 50 menit ya mainnya masih normal gitu. Tapi setelah itu turun semua gitu. Nah ini yang perlu dilakukan. Nah ini waktunya pas ini ya. Ini kan waktunya pas nanti pas kick off gitu kan. Pasti juga di performa mereka sudah mencapai puncaknya gitu. Cuma di tengah-tengah drill fisik ini ada kerangkaian uji coba. Main uji cobanya kapan kok? Yuk, tanggal 2 tuh Sabtu. Nah, ya nanti kita juga harus harus realistis. Karena pemain ini dalam masa peningkatan fisik. Jadi kalau misalnya nanti mereka masuk dalam sebuah uji coba pertandingan 2 kali 45 menit, kemungkinan besar penampilan PSS ini nggak akan maksimal. Karena pemain-pemain ini masih kelelahan. Masih mereka dalam positioning peningkatan fisik gitu. Jadi kenapa kok Opong tadi bilang ini kalau fisik itu main taktiknya sedikit di latihan berhenti. Karena itu yang penting ini nayan wiwitan. Bedanya kalau di fisik itu kan otot ini kan jadi lebih kenceng ya. Masa otot ini tidak lebih naik ya. Itu agak sedikit kaki. Nah, nanti biasanya setelah 2 minggu ini di fisik 2 minggu, kemudian 1 minggu ini mulai masuk ke latihan kelenturan tubuh. Jadi untuk mengembalikan fungsi-fungsi otot mereka agar nggak begitu kaku saat nanti masuk ke turnamen atau kompetisi resmi. Biasanya kalau posisi masih dalam mengejar fisik ini untuk mungkin pemain ya besok agak sikat jadi kurang lentur lah ya. Ini kan peningkatan ini untuk menaikkan endurance, menaikkan daya tahan. Nah, itu kan harus dilemaskan agar ibaratnya ototnya nggak kaku sehingga bisa enak saat bergerak dan sebagainya, agak lebih ringan lagi ya. Mungkin itu. Kamu gak ada data VO Max tertinggi di PS belum ada datanya? Belum ada ya no. Belum, aku kalau lihat belum otomatis kan. Oh belum ada itu. Oh. Aku nanti latihan Veltomet Ngerti Pak? Ya sing layu-layu terus ya di ana tit. ya. Udah pindah you. Nggak, ya biasanya itu kan nggak berapa hari sekali diukur, berapa hari diukur, kan bisa tanya gitu. Belum ada obat, belum ada titiknya itu tadi. Belum ada. Cuman pagi kan ini kan kadang kan ini apa? Gym. Fitness gym. Terus sorenya latihan biasa seperti itu cara kesibukannya. Oke, Pong mungkin di luar ini agak berkonteks ya mungkin. Ini terkait dengan salah satu supporter PS Sleman yang dimintai syarat sebagai untuk markas PSIM Jogja. Tapi semalam saya lihat ada berita soal PCS yang nonton bareng PSIM itu kan artinya
sudah ada kerukunan islah lah kan. Nah, apakah berarti di situ akan ada tanda bahwa supporter PSS ini akan memberikan syarat izin untuk menggunakan izin memuluskan PSIM Jogja untuk berkandang di Maguharjo, Bang? Kalau dari supporter PSS sendiri ya kan, saya kan Supporter PSS loh ini, bukan salah satu ini ya. Ya. Saya kan nggak tahu ya Mas ya. Maksudnya kan kalau supporter PSS ini kan ada Slemania, ada BCS. Ya. Nah, Slemania kan sekarang kan kayaknya sudah agak berkurang ya, dan saya nggak tahu siapa tuh apa namanya presidennya PS Slemania. Kalau dari BCS kan nggak ada. Ya, liter ya. Nah, dan itu pun kebebasan kan, artinya semua kan boleh bersuara. Ya mungkin sekarang kan udah ada yang menyambut positif, dan kemarin malam juga kan udah ada yang di mana lah. Cuma kan nanti kan ini kan urusan birokrasi kan, tinggal urusan birokrasinya aja soal terkait di Makua itu. Berarti bisa jadi akan ada lampu hijau nih karena kemarin sudah ada nonton bareng. Dia Pak Ananto. Ya kemungkinan bisa karena ya seperti Mas Opong tadi bilang, yang disyaratkan Pemkab itu sebenarnya ya gampang-gampang sulit. Iya kan. Pemkab ini kan masih memandang bahwasanya supporter itu ada strukturnya. Ya kalau Brajamusti dan Maiden ada ya. Pasopati juga ada. Nah yang jadi masalah ini kan supporternya PSS ini berbeda. Ya. Ya kan. Sekarang Kopong aja nggak tahu siapa leadernya Pak Slemania ya. BCS Pak. Lah ya Slemania dan BCS gitu kan. Nah BCS leadernya mungkin kita tahu, tapi kan mereka nggak mau tampil di depan publik ya. Karena karakter supporter ini berbeda. Nah makanya kalau nanti misalkan minta surat harus ditandatangani sama supporter PSS ini juga agak berat nih menurut saya gitu kan. Malah siapa yang mau diminta tanda tangan kan jadi problemnya kan di situ ya Bang. Sebenarnya bisa kamu ini bukan anggota ini ya. Tanda tangan. Ini kan gitu kan nggak bisa. Makanya dari PSIM sendiri kemarin itu juga dari manajemen kan nggak mencantumkan syarat itu. Nah tapi justru yang dimaui oleh Pemkab itu gitu kan. Nah ini kan sangat birokrasi sekali. Nah harusnya ini teman-teman Pemkab ini harus mulai terbuka pikirannya bahwasanya sekarang berbeda gitu, nggak kayak dulu ya toh, nggak kayak dulu. Dulu ada Slemania, ada DPP-nya, ada presidennya ya Bang, ada. Nah, sekarang kan kita nggak tahu apakah masih ada atau sudah nggak ada gitu. Kopong sendiri yang di lapangan aja nggak tahu gitu kan. Kan sekarang mayoritas itu kan BCS semua Pak. Ya. Nah BCS sudah mendeklar bahwasanya mereka tidak ada leader gitu kan. Mungkin tolannya ada ya. Tolannya ada tapi kan mereka nggak mau tampil ke depan publik dan mengatasnamakan bahwa dialah perwakilan dari BCS kan nggak mau ya Bang ya. Nah, itu memang karakternya seperti ini. Nah ya dari kita aja coba approve lagi ke Pemkab. Gimana ini jawabannya kalau seperti ini. Nah, ini agak lucu nih. Jadi orang Pemkab ini jarang nonton ini. Bang, jarang nonton PSS ini. Atau malah jarang nulis beritamu, Bang. Nulis, baca beritamu. Terakhir ini magis terbuka untuk PSIM. Nah, sudah ada kan. Yang nulis apa, Bang? Agung. Oh, itu gue loh. Pak Harto Pak. Wah. Pak Harto yang statement. Harto itu Bupati Sleman. Soan di Kepatian ini kan pasti kan Agung kan nongkrong di Kepatian lah doorstop kan. Dan itu semua teman-teman Kepatian buat itu. Oh, kemarin datang lagi beliau ke Kepatian hari Selasa kemarin ya. Berarti koordinasi dengan Ngarsodala. Sepertinya seperti itu mungkin. Ngarsodala. Ya, koordinasi ya kerjanya. Berarti ini kan sudah. Berarti nggak perlu lagi harus ada surat dari perwakilan supporter PSS Sleman gitu kan. Tak pikir beritamu loh Bang. Aku Pak Harto. Wah ini. Kalau saya kan biasanya kan cuma UPT. Biasanya kan saya konfirmasi UPT aja. Kalau soal Pak Bupati kan nanti kan yang memegang daerah ya, misal Delima ataupun kalau sewaktu soal di Kepatian itu Agung gitu ya. Aduh UPT lah. UPT itu kan tugasnya cuman ya Agung ya telepon gue. Enggak. Pong iki aku untuk berita ini gitu. Enggak Pak, enggak tahu. Berarti ora sohib no kowe aku. Konco tiri no kowe ngerti. Gitu. Konco tiri. Lah iya, wae jare koncone aku. Kan bisa Agung informasikan ke kamu gitu loh.
ada informasi seperti ini bisa kamu tindak lanjuti di bawah. Kalau UPT itu kan tugasnya cuman ini Pak, apa namanya merawat stadion aja. Ya, kalau soal perizinan memakai stadion ini Lengkap. UPT ya. nggak tahu. UPT ini tugasnya merawat aja. Kalau keputusan kan ini Pak Harto terus sama nanti Forkompinda kan terkoordinasi lagi kan ini yang ditekankan kan keamanan kan. Karena yang penting keamanannya bisa terjamin, ya toh, nggak rusuh gitu. Ya. Ada informasi lagi? Apalagi Bang, Oh iya, ini masih lama ya sebenarnya ya. ya Agustus ini besok akan ada launching tanggal berapa Bang? 22. 22. Ya, 2. Ini rencananya di Maguwarjo. Akan dihadiri penonton. Timnya tim Liga 2, musuhnya bajunya biru. PSIS. lagi. Bukan. Kita tunggu aja. SIM. Bukan Liga 2 ya, Pak. Oh, Liga 2. Kita tunggu aja. Biru itu PSPS. Katanya ada Lamongan. Oh, Lamongan. Oh, berarti Lamongan ini. Mungkin. Ya. Lamongan soalnya TC-nya di sini, Pak. Oh ya, dia Di Maguwarjo. Anu di tempatnya Bapak Kahudi kalau nggak salah. Oh, berarti itu kayaknya. Di Papua itu. Iya, yang tempat kita main bola itu loh, Pak. Biasanya dia pakai lapangan yang di belakang itu. Karena Haji Santoso ini berteman erat dengan Bapak Kahudi yang kemarin dikalahkan. Kalah akhirnya. Ya, akhirnya kalah lah ya. Kita belum sempat ngobrol dengan Pak Kahudi ini. Oke. Siapa lagi, Pak? Lagi Bang. Aku ditekoni, Pak. Ya. Udah ada 100 jam ya, berarti udah habis. Untuk dua pemain baru. Ya. Bocorannya, Pak. Bocorannya gelandang sama back. Namanya Belum ada, Pak. inisial. Belum ada. Asing atau lokal? Lokal, Pak. Lokal. Pokoknya Salman gue, bukan? Lokal. Kalau Pak dari Championship League ini regulasinya untuk pemain asing sudah keluar, Bang. Belum, Pak, tapi masih mengacu ke Ketiga ya. Tiga apa namanya? pemain asing. 3 pemain asing. Berarti ini sudah komplit di PSS ini. Sudah. Kalau di Liga 1 Super League itu kan 7, 9, 11 rumusnya. 7 yang main, 9 masuk DSB, 11 yang boleh dikontrak, gitu kan. Nah kalau di Championship ini masih Mengacu ke 3. masih 3. Belum drop. Belum ada drop pergantian atau apa. Oh nanti ada anu lagi biasanya Pak. Ada, Pak. Ini kan belum dirapatkan, Pak. Termasuk pembagian grup, Ya, gitu kan. ya. Itu pembagian grupnya itu biasanya kalau musim lalu, musim-musim sebelumnya itu drawingnya seperti apa Pak? Drawingnya pilih. Drawing itu pembagian grup diundi apa piye gitu loh. Kayaknya anu, Pak. Itu, Pak. Wilayah itu loh, Pak. Per wilayah. Wilayah. Penentuan wilayahnya piye? Misal Indonesia bagian timur, bagian barat, seperti itu, tengah. Nah, terus menentukan bahwa tim ini masuk tengah barat itu kategorinya apa belum ditanyakan juga ya? Belum ditanyakan juga. Nanti ditanya Mas. Tapi kalau kemarin spill-spillannya 2 grup, 2 grup. timur sama barat. Tuh, kalau 2 grup berarti kan masing-masing juara grup langsung lolos. Yes. Terus runner up diadu. Dadu. Oh gitu. Dadu, Pak. Terus nanti yang juara sama juara diadu untuk mencari juara. Juara grup ini ya. Terus ada lagi 3 grup katanya. 3 grup. 3 wilayah. Kemarin yang waktu musim lalu. Ini sekarang jadi 2 wilayah. Oh berarti lebih simpel gitu kan. Simpel. Tapi ya lebih berat. Iya, lebih berat, Pak. Iya kan. Karena masing-masing tim ini kan hanya punya 1-2 pilihan aja. Yang ngejar Juara runner up. langsung runner up. 1-2. Ya kan. Dan timnya di situ semakin banyak. Banyak. Karena kan dibagi cuma 2. Ya. Kalau kemarin kan dibagi 3. Ya. Dan pertandingannya akan semakin banyak. Ya. Wilayahnya juga semakin luas. Dan semakin deg-degan. Ya kan. Ini sudah dipetakan belum sama manajemen? Kemarin ngomong-ngomong dengan Pak Manajer Leo yang belum mau disebutkan jadi manajer. Sekarang udah. Oh sudah mau? Gimana? Kalau Pak Leo itu belum statement soal itu. Kalau Kodistra udah. Kodistra gimana? Kayaknya dia memprediksi bakal masuk ke grup timur. Oh grup timur. Berarti di situ jelas Persipura.
Persipura, Borneo. Borneo. Borneo Liga 1 lek. Oh kok Bukan Barito. Barito kok baru Barito sorry. Barito. Barito terus Lamongan. Omongan. Ultras. Terus nah itu. Oh, itu Pak. Nggak ketemu Kodkas. Podcast di Medan. Medan. Ya, terus PSMS. PSIS ke Barat. kayaknya ikut Pak Timur mungkin. Timur. Berarti yang kemarin relegation, yang kemarin degradasi itu semuanya ada di Timur semua. Mungkin loh ini saya belum resmi tau, belum dapat banknya resmi tau. Mungkin Sekarang nggak ada bocoran-bocoran ya, Bang. belum ada Pak. Kalau zaman saya sudah ada bocorannya, dan bocorannya itu ya dilalah bener. Ini kan, tapi kan ini kan, Ya sekarang. tapi kan ini kan waktunya masih sebulan lah Pak. Ya. Liga ya, nah ini masih kayak September ya mungkin ya. September mulainya. Berarti launching tanggal 22 rencananya. Ya berarti September mungkin. Sudah dipastikan akan digelar berbalut pertandingan uji coba di Maguwajo, lawannya Persela Lamongan. Katanya pakai biru. Pemain Persib Bandung. PSI kan Enggak. nggak tahu ini pemain biru. Biru. PSIM Liga 1. Gitu, biru berarti biru Lamongan, biru laut. Biru Lamongan, biru Semarang, biru Adiaksa ya biru loh Pak. Lah kamu yang tahu kok. Ini kan tebak-tebak buah mangga. Gitu. Ya udah gitu. Itu aja mungkin pertanyaan saya, Pak. Oke. Oke, Bang. Oke, pemirsa, podcast Main Bola Rantar Jogja. Tadi ulasan dari Mas Kopong dan Mananto. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Main Bola, ayo dengerin. Jawa Pos Radar, Jogja pasti pimpin. Info terkini, gak bikin pusing. Bola bikin hidup makin asik.